Niko kemana? Belum bangun ya? Belum Bu, soalnya semalam nggak ada motor bola. Wah, masak apa nih Bu? Masalah kayak biasa aja sih Pak. Iya, gimana persiapan lamaran kerja kamu? Apakah ada kendala? Sejauh ini nggak ada kendala sih Pak, pastinya udah siap dong. Wah, emangnya Kakak mau lamar kerja di mana? Ada sih perusahaan inceran, kebetulan perusahaannya juga lagi buka lowongan kerja. Alhamdulillah. Untuk persiapan CV kamu apakah udah siap, Nak? Udah sih Pak, tapi belum dirapiin aja. Iya Bu, aku nanti mau main ya sama teman-teman sekalian ngebahas lamaran kerja. Aku juga ya Bu, pulangnya agak malam soalnya sekarang jadwal part-time aku hari ini. Iya nah, dimanapun kalian berada, Ibu titip kalian tuh selalu hati-hati ya. Sama jangan lupa sholat ya. Oke Mbak. Iya, kamu bikinnya asal-asalan nggak CV? Enggak dong Pak, kan aku dari kampus juga udah ada pelatihan tentang bikin CV. Terus aku juga udah baca website juga tentang gimana isi CV itu. Nah, Haam, gimana menurut kamu CV itu penting nggak sih? Penting dong Pak, dulu juga waktu aku part-time kan diajarin sama Bapak sama Kak Radia bikin CV-nya. Menurut aku juga ya Pak, CV itu harus dibikin seserius mungkin. Soalnya kan HRD yang pertama kali dilihat itu CV. Nah, makin benar ya Bu anak-anak Bapak ini. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Haam sama Radia bahwa CV itu buat resume diri kita kepada perusahaan. Nah, betul banget tuh teman-teman. CV itu nggak boleh ya dibikin asal-asalan. Perlu teman-teman ketahui, perusahaan itu bakal melihat setiap detail informasi yang ada di CV kita. Oleh karena itu, bikin CV-nya yang baik dan benar dan semenarik mungkin ya. Ngomong-ngomong, kakakmu kemana nih? Kok gak kelihatan? Iya. Radia, coba minta tolong bangunin kakak kamu. Kayaknya dia belum bangun deh. Iya Bu. Kak Niko, udah bangun belum? Ini udah mau jam 8 loh. Udah jam berapa aja ini? Udah siang. Astaga, udah jam setengah 8 aja nih. Aduh, dulu telat. Udah bangun, makanya kalau tahu besok mau kerja tuh jangan begadang. Niko, kamu gak sarapan? Enggak Bu, ini udah telat. Sarapan. Itu celana kamu loh. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak. Silakan dulu. Baik, rekan-rekan semuanya, sehubung kemarin adanya rekan kita yang resign dari posisi accounting, oleh karena itu terdapat kekosongan pada posisi accounting. Setelah didiskusikan kembali bersama atasan, maka kita akan mengadakan open recruitment pada posisi yang kosong. Mungkin untuk persyaratan open recruitment sama seperti sebelumnya, namun jika ada tambahan atau perubahan boleh kita diskusikan sekarang. Baik, izin masuk Pak. Ada sedikit tambahan dari saya. Memang posisi accounting kebanyakan kerjanya di depan laptop. Namun kemampuan untuk berkomunikasi juga sangat penting Pak. Selain itu, posisi accounting yang ada di sini masih kurang komunikatif dalam menjelaskan laporan yang mereka buat. Begitu Pak pendapat saya. Terima kasih. Izin masuk Pak, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Krisna. Seperti yang kita ketahui bahwa bagian akunting yang menyusun laporan keuangan, begitu pula mereka yang harus dapat menjelaskannya Pak. Oleh karena itu, di persyaratan nanti selain dapat mengoperasikan Microsoft Office, harus dicantumkan juga komunikasi yang baik. Baik, rekan-rekan, masukan yang sangat bagus, dan mungkin saya juga sempat memikirkan hal yang sama sebelumnya. Dalam accounting itu bekerja sama sangat diperlukan. Hal tersebut menjadikan komunikasi sebagai yang diutamakan agar kedepannya tim accounting ini bisa dapat bekerja sama dengan baik. Mungkin untuk Bu Elisa, poster bisa dirancang sekarang. Izin menjawab Pak, sudah bisa. Kebetulan saya juga sudah membuat kasarannya. Sewaktu-waktu ada rekrutmen lowongan kerja, hanya tinggal masukkan persyaratan, pembukaan dan penutupan lowongan kerja. Kurang lebih desainnya nanti
sama seperti sebelumnya, dikarenakan ada citra khas perusahaan ini. Saya izin masuk Pak. Menurut saya lulusan D3 Accounting Syariah juga bisa. Jadi mungkin nanti lulusan D3 dan S1 Accounting Syariah. Karena saat ini juga banyak lulusan D3 Accounting Syariah. Dan juga tidak menutup kemungkinan mereka mempunyai kemampuan dan soft skill yang sama dengan lulusan S1 Akuntansi Syariah. Baik, terima kasih atas masukannya. Untuk rekan-rekan semuanya, apakah ada tanggapan lain? Rekan-rekan, untuk persyaratan mungkin cukup sekian. Nanti ketika persyaratan sudah selesai, kirimkan ke saya Bu Elisa ya, melalui email. Untuk waktunya kita diberi oleh atasan 2 minggu. Untuk open recruitment kita lakukan seminggu. Apakah siap? Siapa aman, saya akan edit kembali posternya. Kalau sudah selesai nanti saya akan kirim email ke Bapak. Baik, terima kasih Bu Elisa. Sekarang saya akan membacakan timeline untuk open recruitment-nya. Pada tanggal 1 sampai 6 Juni kita akan melakukan open recruitment-nya. Kemudian di tanggal 7 Juninya akan dilakukan penutupan open recruitment. Kemudian di tanggal 8 sampai 9 Juni kita akan melakukan analisis berkasnya. Kemudian di tanggal 10-nya kita akan melakukan pengumuman siapa yang lolos ke tahap wawancara. Kemudian di tanggal 11-nya kita akan melakukan wawancara. Di tanggal 12-nya kita akan mengumumkan siapa yang lolos di tahap wawancara agar nanti di hari Senin tanggal 15 bisa langsung bekerja. Begitu mungkin ada tanggapan? Baik, jika semuanya setuju, sekian rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Jadi tim HRD di setiap perusahaan itu nggak akan semena-mena loh teman-teman dalam bikin lowongan kerja. Mereka bakalan menganalisis terlebih dahulu lowongan kerja apa yang kosong, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan persyaratan apa aja yang masih relevan untuk masa kini dan masa depan agar perusahaannya dapat terus berjalan. Rajin amat nih, kelihatannya semangat nih. Kemana aja kamu? Kita udah mulai nih perbaikan CV-nya. Biasa, macet. Bohong nih. Pasti tahu bangunnya kan ada jelasannya. Iya, macet bangetnya. Ini CV aku udah yang dibuat, bener nggak? Ini masih banyak yang kurang sih. Lah, terus gimana dong? Kirain kalau gini udah benar. Lebih bagus kalau kamu bikin CV-nya ATS friendly karena lebih kelihatan profesional. Emang kemarin pas di kampus gak ikut pelatihan? Iya, kita nggak datang waktu itu karena ada acara lain ya. Aku baru tahu ternyata acara kayak gitu tuh penting ya. Emang iya ya ada acara kampus. By the way, CV yang ATS friendly itu kayak gimana sih? Jadi kepo deh aku. CV ATS friendly itu yang kayak gini, yang nggak terlalu banyak ada hiasan dan warnanya juga nggak terlalu mencolok. Di bagian headernya ada nama kita, kota domisili, kontak, terus email juga. Selanjutnya ada sedikit tentang diri kita, terus juga bagian selanjutnya ada riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, terus juga pengalaman kepanitiaan, volunteer, sama ada sertifikat penghargaan, terus kemampuan kita yang berisi hard skill sama soft skill kita. Contoh skill itu kayak gimana sih? Ya skill yang kalian punya aja, yang contohnya bisa menggunakan Excel, Word, habis itu Canva, yang kira-kira relevan lah sama posisi yang mau dilamar. Oh, begitu. Oke, makasih Nadia. Sama-sama. Nah sekarang kita bisa lanjutin perbaikan CV-nya. Ilmu baru tuh teman-teman dalam pembuatan CV. Ada teknik-tekniknya juga loh, seperti yang disebutin dalam cerita tadi ya. Persaingan kerja zaman ini makin sulit tuh teman-teman. Makanya, ayo pintar-pintar bikin CV ya buat ngelamar kerja. Emang kalian udah tahu mau ngelamar kemana? Udah ada perusahaan yang diincar? Udah ada kok. Aku juga udah ada kok. Kebetulan ada perusahaan yang lagi buka lowongan pekerjaan. Alhamdulillah, aku beres yeay. Aku juga sama nih. Nih lihat, aku udah beres. Tinggal dikirimin aja ke perusahaan.
dan keterima di perusahaan yang kita mau. Bismillah ya teman-teman. Ngomong-ngomong, si Niko kemana ya? Kok jam segini belum datang juga? Mungkin di jalan Bu, soalnya ke saya nggak ada konfirmasi apa-apa. Niko, sini kamu. Iya Bu, ada apa? Dari mana aja kamu? Udah jam segini baru datang. Maaf Bu, tadi saya kesiangan. Terus juga kejebak macet di jalannya. Saya nggak mau dengar alasan apapun ya. Semua karyawan di sini wajib masuk di jam 7.30 dan nggak ada yang terlambat. Saya mengerti Bu, sekali lagi saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Permisi Bu. Masuk. Izin duduk Bu. Ini Bu, laporannya sudah selesai. Coba kamu berdiri dulu di sini. Niko, kamu lagi. Bisa nggak sih kamu nggak bikin saya terus dari tadi? Kamu sadar gak sih kamu pakai baju kayak apa? Maaf Bu, saya tidak menyadari itu. Ini bukan masalah yang sepele ya. Perusahaan ini punya aturan yang jelas bagaimana seorang karyawan berpakaian. Kamu pakai jeans mau nongkrong kamu? Saya sungguh minta maaf Bu. Ini tidak akan terjadi lagi. Oke, untuk hari ini kesalahan kamu saya tolerir. Tapi kesalahan selanjutnya saya nggak akan mau tolerir. Saya nggak mau lihat kamu kedepannya berperilaku dan berpakaian seenak jidatnya. Saya harap kejadian ini nggak keulang lagi. Terima kasih Bu. Saya akan lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Tadi harusnya Bu Ajeng jangan marahin Niko depan kita ya. Ya harusnya Bu Ajeng tahan emosinya, terus suruh kita keluar dulu. Iya, biar Niko nggak malu-malu banget. Ya. Is. Banyak banget ya kesalahan dari adegan tadi. Yang pertama, sebagai seorang karyawan, kita itu wajib menaati setiap peraturan yang ada di perusahaan. Dari cara Niko terlambat ke kantor aja, itu udah kesalahan besar banget loh teman-teman. Seharusnya, jika tahu besok mau kerja, ya jangan bergadang. Yang kedua, cara Niko berpakaian juga itu salah loh teman-teman. Harusnya dia nggak pakai jeans, karena setiap perusahaan kan punya aturannya masing-masing ya tentang cara berpakaian yang baik dan benar. Dan kesalahan yang terakhir itu, sebagai atasan nggak boleh loh negur karyawannya di depan umum. Itu bisa ngejatuhin harga diri yang ditegur loh teman-teman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baru datang. Ya Bang, maaf ya dari sekolah ada kegiatan bentar. Oh, ya, langsung aja baju aja. Ya Bang. Iya, Amel, Am, bentar lagi barang mau datang. Tolong dicekin ya sama Amel sama Am. Siap Bang. Berhubung aku belum sholat, aku mau sholat dulu ya. Ya Bang. Ini wanitanya sudah semua. Wah, hari ini bahan banyak banget ya datang. Kayaknya kamu harus kerja ekstra deh. Ya nih, lumayan banyak. Untung gajinya berdua tuh sama aku. Dan hari ini aku gajian tahu. Asik. Ih, tapi untung banget ya berdua. Tapi emang
ini 1 minggu kalian kerja. Mungkin untuk hari ini atau kali ini belum bisa ngasih besar ya karena baru seminggu kerja juga. Tapi semenjak Amel sama Am kerja di sini, pendapatan kedai ini meningkat. Jadi jangan kapok buat kerja sama saya ya. Udah mau sore juga, bentar lagi tutup aja, beres-beres. Jangan lupa cek kompor sama listriknya. Saya pulang dulu mau futsal biasa. Iya, duluan ya. Alhamdulillah ya Mel, hari ini kita gajian. Ya, boleh dibuka. Gajinya berapa? Ya, gajinya pas-pasan. Iya, kadang uangnya aja cuma buat jajan aja, nggak bisa buat apa. Kita harus sabar lagi dong buat kerja biar dapat uang banyak. Iya dong. Nak, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak pusing kayak gitu? Ya Bu, hari ini Niko kena teguran karena terlambat dan bajunya tidak sesuai peraturan kantor. Nah, sebagai pegawai kantor, kita harus bisa menerima dengan lapang dada teguran tersebut. Tidak selamanya buruk loh, Nak. Terkadang kita bisa belajar dalam teguran tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Dek. Iya Kak, baru pulang nih. Kamu juga kenapa, Nak? Kok kelihatannya murung? Iya Bu, aku ngerasa gajiku kecil, padahal kan aku udah berusaha bekerja keras. Nah, rezeki itu bukan hanya soal uang aja. Kamu nih sekarang udah dapat pekerjaan, udah alhamdulillah. Banyak loh orang di luar-luar sana yang nggak punya pekerjaan. Betul tuh Dek, cari kerja sekarang tuh susah. Udahlah persyaratannya susah, terus harus ada pengalaman kerja lagi. Tapi Bu, aku merasa gak cukup dengan gaji segini. Memang betul, gaji itu hal yang penting. Tapi kita juga perlu ingat, kompensasi itu bukan hanya soal gaji saja. Bonus, kamu sih dapat juga kan bonus dari bos kamu? Pengalaman yang kamu dapatkan. Jadi kompensasi itu bukan hanya soal gaji aja, karena itu hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan jangan lupa, Nak, setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Terima kasih ya Pak, Bu. Setelah ini aku akan lebih berusaha bersyukur dan melihat sisi positif dari pekerjaan aku. Kompensasi atau gaji adalah hasil akhir yang kita terima dari hasil usaha kita. Ada yang diberikan tiap per bulan, per minggu, bahkan per hari. Untuk kasus ini seharusnya Aam sudah mengetahui dan bertanya sebelum bekerja. Gaji itu akan mengikuti kesepakatan di awal saat kita wawancara. Besar kecilnya gaji itu ditentukan oleh seberapa besar dan usaha kita dalam bekerja. Bersyukur adalah salah satu kunci. Banyak loh di luaran sana yang belum dapat pekerjaan atau yang gajinya belum sesuai sama apa yang dia kerjakan. Iya Pak, Bu, terima kasih juga Niko akan lebih belajar lagi ke depannya. Baik, kita mulai. Nama Lida Desrina. Ayo langsung masuk ke ruang HRD. Baik, atas nama Lila, betul? Betul Pak. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Lila Desnanda. Saya lahir di Bandung tanggal 25 Desember 2002. Saat ini saya tinggal di Jalan Anggrek, tepatnya di kota Bandung. Saya juga lulusan S1 prodi akuntansi dari Universitas Harapan Negeri. Hobi saya traveling Pak. Untuk kekurangan saya itu kurang komunikatif dan kurang bisa bekerja secara tim. Kelebihan saya bisa mengoperasikan Microsoft Office. Untuk pengalaman, saya pernah bekerja sebagai kasir di kafe dan admin di toko baju. Baik, terima kasih. Apakah benar posisi yang Anda lamar itu posisi accounting? Betul Pak. Baik, jika begitu mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang accounting khususnya di kantor ini.
accounting ini mengatur posisi keuangan yang ada di perusahaan, Pak? Baik, boleh dijelaskan mengapa saya harus menerima Anda di perusahaan ini? Menurut saya pribadi sih Pak, CV yang saya buat udah cukup bagus sih. Dilihat dari prodi yang saya ambil semasa kuliah pun relevan dengan posisi yang saya ambil sekarang. Baik, jika begitu, berapa gaji yang kamu harapkan selama sebulan di posisi accounting ini? Mungkin di 5-10 cukup untuk posisi saya Pak. Dilihat dari kepentingan accounting di perusahaan ini juga terbilang sangat penting. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara ini. Boleh silakan untuk meninggalkan ruangan ini. Kawan-kawan, ini nih contoh yang benar-benar gak boleh ditiru saat kita ngelamar kerja. Mulai dari cara masuknya, cara duduknya, sampai nada dia berbicara, itu benar-benar gak baik loh. HRD itu saat kita wawancara bukan hanya ngelihat CV kita, tapi juga ngelihat gimana sih attitude sang pelamar. Penting bagi sang pelamar untuk mengetahui dan mempersiapkan hal-hal yang sering ditanyain dalam wawancara. Kenapa? Aku habis kena tipu. Kok bisa kena tipu? Jadi ada yang telepon nomor asing. Terus aku angkat, takutnya penting. Tapi ternyata dia nawarin kerjaan. Terus aku harus transfer. Tanpa mikir panjang aku juga transfer. Soalnya dia ngiming-ngimingi aku bakal langsung keterima kerja. Terus kamu tahu kena tipunya dari mana? Udah dari sini. Ya ampun, kok kamu nggak hati-hati sih? Udah jelas kalau disuruh transfer itu penipuan. Iya, aku bener-bener gak mikir panjang. Terus katanya udah banyak juga yang ketipu. Ya udah deh, kamu yang sabar ya. Semoga diganti sama Allah yang lebih baik. Amin. Tapi aku nyesel banget sih. Hai. Kenapa? Kok kayak sedih gitu? Iya, jadi ceritanya dia habis ketipu. Ada yang nelpon, siapa ya nomornya nggak dikenal? Halo? Halo, selamat siang. Apakah Anda sedang mencari pekerjaan? Iya benar Bu, tapi ini dengan siapa ya Bu? Baik, saya perwakilan dari PT Wahini. Saya menelpon Anda untuk menawarkan posisi pekerjaan. Apakah Anda bersedia bekerja di perusahaan kami? Sangat bersedia Bu, makanya saya melamar pekerjaan kepada perusahaan itu juga. Baik, karena Anda bersedia, apakah mau saya bantu lebih cepat agar bisa diterima di perusahaan kami? Sangat mau Bu, gimana caranya Bu? Siap, kalau begitu bisa Anda transfer dulu sejumlah uang admin ke rekening saya. Tapi buat apa ya Bu transfer? Jadi, karena di perusahaan kami banyak sekali yang daftar, perusahaan kami membuat tawaran kalau ingin bergabung di perusahaan dengan cepat, maka harus transfer dulu biaya admin. Tapi kalau saya sudah transfer, pasti masuk kan Bu? Iya, nanti bisa langsung masuk. Untuk biaya transfernya berapa ya Bu? Untuk masalah nominal tidak memberatkan, hanya Rp500.000 saja. Kalau kirimnya kemana ya Bu? Baik, untuk kirimnya ke nomor rekening saya. Bentar ya Bu. 34527890101. Baik Bu, saya sudah transfer. Udah masuk belum ya Bu? Sudah masuk ya, ini untuk sekarang. Anda tinggal menunggu kabar selanjutnya. Nah, teman-teman, udah jelas ya. Jika ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan tapi harus keluar biaya terlebih dahulu, itu udah jelas penipuan ya teman-teman. Sebelum melamar kerja, alangkah baiknya kita periksa dulu media sosialnya atau web resminya. Bahkan jika perlu, kita observasi dengan cara datang langsung ke perusahaan tersebut. Langkah itu penting banget loh bagi pelamar yang belum punya pengalaman kerja apapun. Ngeri banget deh, jadi parno buat ngelamar kerja. Ngomong-ngomong, gimana ya caranya biar gak kena tipu? Ya gimana ya? Iya, kasihan banget. Mana dia udah transfer nominal gede lagi.
Kalau menurut aku, kita harus riset dulu tentang perusahaan yang mau kita lamar. Nah, kalau ada disuruh transfer gitu, jangan. Itu udah jelas penipuan. Terus juga harus cari kontak perusahaan yang resmi. Terus juga harus riset lah secara mendalam. Oh gitu ya. Oke deh, mulai sekarang kita semua harus hati-hati ya. Jangan sampai kejadian yang kayak Zia terulang lagi. Oh iya, kita tuh harus waspada sama penawaran kerja yang persyaratannya terlalu mudah. Kalau gitu biasanya udah pasti penipuan sih. Oh iya juga ya. Makasih banyak loh guys informasinya. Iya, sama-sama. Nah, udah beres kan ya? Yuk kita pulang aja sekarang. Ayo. Sebenarnya aku punya kabar gembira buat semuanya. Tadi pagi aku dapat email dari kantor yang aku lamar kalau aku keterima buat interview minggu depan. Alhamdulillah. Selamat ya nak. Semoga semuanya dilancarkan. Widih, selamat ya Dek. Selamat juga ya kak. Makasih semuanya. Tapi aku masih bingung apa aja yang harus dipersiapin buat interview nanti. Nah, kalau gini tuh Bapak jagonya, karena kan Bapak HRD, ya kan Pak? Gampang nah sebenarnya untuk interview itu. Yang pertama harus berperilaku dengan sopan, kemudian berbicara dan berpakaian dengan yang baik. Lalu jangan lupa ya nak, cari tahu informasi tentang perusahaan tersebut. Contohnya gimana Pak? Gini nak, yang pertama jangan duduk sebelum dipersilahkan, kemudian jangan menyilangkan kakinya, terus jangan menyandarkan badannya. Bikin yakin HRD bahwa kamu bisa ya nak. Terus biasanya HRD itu menanyakan informasi terkait posisi yang kamu lamar nak, jadi jangan lupa pelajari ya nak. Oh, emangnya nggak boleh ya Pak senderan di kursi? Emang kenapa? Nggak boleh nak, karena itu kurang sopan. Oh, kalau nanti interview sebaiknya pakai baju apa ya Pak? Nah kalau itu coba ibu yang jelaskan. Setahu Ibu, kalau untuk penampilan interview itu yang pertama pasti harus berpenampilan yang rapi. Dulu kakak kamu tuh pakai kemeja putih, celana bahan hitam. Nah, tapi kan kalau misalkan perusahaannya syariah, itu harus pakai rok kalau untuk perempuan. Jangan lupa juga kamu harus pakai sepatu dan kaos kaki. Tuh, dengar apa kata ibu sama bapak. Penampilan sangat penting saat diwawancara nanti. Selain itu, catat informasi penting terkait posisi yang kamu nanti lamar. Oh gitu. Makasih ya semuanya. Tolong doain aku semoga keterima kerjanya. Betul banget tuh teman-teman. Penampilan adalah hal yang penting dalam wawancara. Penampilan yang rapi dan baik, tutur bahasa yang sopan serta sikap yang ramah perlu banget dalam wawancara kerja. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus tahu informasi seputar perusahaan dan posisi apa yang kita lamar. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh wawancara yang baik dan benar. Saat wawancara, kita harus berperilaku sopan dan menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan tenang. Amin. Boleh dipanggil aja yang selanjutnya? Baik Bu. Selanjutnya atas nama Nadia Rahmi, silakan masuk ke ruangan HRD. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, terima kasih. Nadia Rahmi, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Baik, saya Nadia Rahmi. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di bidang perbankan syariah. Selama kuliah, saya aktif di berbagai kegiatan organisasi dan seminar yang berkaitan dengan perbankan syariah. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di sini? Saya tertarik untuk bekerja di sini karena saya ingin berkontribusi untuk mengembangkan layanan perbankan yang berbasis syariah yang saya yakini sangat bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya menjadi ketua panitia dalam seminar internasional dalam inovasi perbankan syariah. Saya belajar banyak tentang manajemen waktu, kerjasama tim, serta bagaimana untuk mengolah acara besar. Hal tersebut pula yang memperkuat kemampuan saya dalam berorganisasi dan berkomunikasi.
Itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Lalu, bagaimana Anda melihat posisi Anda jika diterima di bank ini nanti? Saya melihat diri saya mampu untuk berkontribusi dalam berbagai aspek operasional bank, mulai dari pelayanan nasabah hingga inovasi produk perbankan syariah. Saya percaya dengan semangat yang saya miliki dan kemauan saya untuk terus belajar, saya mampu membantu bank ini untuk mencapai tujuannya. Oke Radia, saya sangat suka sekali dengan semangat dan kepercayaan diri Anda. Untuk terakhir, bagaimana cara Anda untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang dinamis dan terus berubah? Saya sangat terbuka untuk belajar hal-hal baru dan beradaptasi dengan cepat. Saya juga senang bekerja dalam tim dan menerima saran dari rekan kerja. Saya percaya bahwa fleksibilitas dan keinginan untuk terus berkembang adalah suatu kunci untuk sukses di lingkungan kerja yang dinamis. Sangat baik. Saya sangat terkesan dengan jawaban-jawaban Anda. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan untuk hasil wawancaranya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya sangat berharap banyak untuk bisa bergabung di perusahaan ini, Bu. Terima kasih kembali Radia. Ditunggu ya kabar selanjutnya. Baik, Bu, saya izin keluar ruangan. Silakan. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh wawancara yang baik dan benar. Saat wawancara, kita harus berperilaku sopan dan menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan tenang. Wah, alhamdulillah. Ini Pak, kopinya. Hei, makasih Bu. Ya Pak. Ini rapi bener pagi-pagi. Mau kemana nih? Iya, hari ini pertama kali kamu masuk kerja ya? Iya Pak, agak gugup sih, soalnya kan baru pertama kali. Kamu udah siapin barang-barang yang mau dibawa gak? Awas kalau nanti ada yang ketinggalan. Udah dong Bu, aman. Aku udah siapin semuanya kok. Santai aja nah, gak usah gugup. Wajar, pertama kali masuk kerja, nanti juga akan terbiasa kok. Betul sekali kata Bapak. Selain itu, kita juga harus jujur, patuh juga sama peraturan perusahaan. Paling kalau hari pertama cuman perkenalan doang sama senior. Terus kamu tuh jangan kayak gitu sama adekmu loh. Iya Bu, doain ya semoga aku bisa banggain Bapak sama Ibu. Amin. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga Pak. Mbaknya pegawai baru ya? Saya di Departemen Keuangan Pak. Oke, baik, Mbak. Mbak bisa langsung masuk saja ke ruangan Departemen Keuangan. Ada di lantai 1 dan langsung saja menemui ketua departemen. Oh iya Pak, terima kasih. Semangat ya, Mbak. Semoga betah di perusahaan ini. Oh iya Pak, terima kasih. Radia ya? Iya Bu, saya Radia. Iya, selamat pagi Radia. Perkenalkan, nama saya Lala Kartika sebagai Kepala Departemen kamu. Mari aku tunjukin ruangan kerja kamu. Ya, Radia, ini ruangan kerja kamu. Iya baik Ibu, terima kasih. Iya Radia, semoga kamu betah kerja di sini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa boleh hubungan ke aku, jangan sungkan, oke? Ya Ibu, terima kasih. Nah, kalian udah nyimak videonya sampai akhir kan? Gimana? Banyak banget kan ilmu yang didapat seputar manajemen sumber daya manusia? Jangan lupa diterapin ya. Dan kalau kalian belum paham, putar lagi aja videonya. Makasih ya yang udah nonton. Dadah! Bismillah.
kan kita bisa belajar. Dikarenakan ada akan Dimana pengadoi pasti tahun bangun kan? Iya. Ada jangan saja. Nah, kalian